Selamat datang di channel Info Hiburan. Kali ini kita akan mengulas film tentang percintaan paling menyakitkan dan paling sedih. Awal kisah dimulai dengan dua orang sahabat dan beberapa rekan lainnya tengah bermain game yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah kaleng berisi tantangan. Bagi yang kalah dalam suit, saat itu Guan kalah dan harus melakukan tantangan. Tantangannya adalah mengambil baju olahraga milik Sinyi yang merupakan gebetan dari Bozi. Tak sampai di situ kejahilan dua sahabat ini terus berlanjut, mereka bahkan mencoret-coret patung di sekolah mereka, sampai akhirnya ketahuan oleh pengawas sekolah, dan kemudian mereka dihukum oleh guru killer, bahkan Sinyi juga ikut dihukum. Guru killer sempat bertanya kenapa celana olahraga Sinyi ada di kepala patung. Untungnya, Shinrui wanita yang ditaksir oleh Guan datang untuk menolong sahabatnya. Shinrui tampak kesal melihat Guan dan Bozi yang mengusili sahabatnya saat guru killer akan mengembalikan celana olahraga Sinyi. Sinyi marah dan tak mau menerima celana itu lagi. Guan sering mengikuti Shinrui saat pulang sekolah untuk dapat saling bicara, karena kesal sering diikuti Shinrui marah kepada Guan. Orang tua Bozi di pasar sering memberi Guan makanan untuk ibunya, karena Guan hanya tinggal bersama ibunya. Saat malam hari Bozi datang bertemu dengan Sinyi, berniat untuk mengembalikan celana olahraga Sinyi, namun Sinyi kesal. Di sisi lain Guan justru sedang kena marah oleh ibunya akibat kenakalan di sekolah tadi. Ibu Guan adalah seorang perawat yang bekerja sepanjang waktu, namun beliau adalah sosok yang penyayang. 10多年来如一日，我妈的眼里10多年来也没有变过。她是个护士。 Saat hari Valentine, Guan berniat untuk memberikan Shinrui coklat, namun dia kalah cepat oleh murid lainnya. Bozi mengusili Guan saat sedang menggambar, kemudian mereka bertengkar saat guru sedang mengajar. Guru yang kesal menghampiri mereka berdua dan menghukum Guan dan Bozi. Saat sedang bermain game lainnya, Bozi berniat untuk mengusili Shinrui, namun Guan mencoba untuk menghentikan Bozi. Bozi tidak jadi menghukum Shinrui yang kalah taruhan, namun sebagai gantinya Shinrui dan Sinyi harus ikut berkencan dengan Guan, dan Bozi Sinyi menyetujui hal itu, dan mereka pun pergi berkencan di antah barantah. Belum lama mereka berjalan menggunakan mobil. Mobil itu mogok dan mereka harus mendorong mobil tersebut kecuali Bozi. Tak lama kemudian mereka memutuskan untuk membiarkan mobil tersebut dan bermain lumpur di sawah Pak Dadang. Keceriaan dan kegembiraan tergambar di wajah empat muda-mudi yang bermain lumpur di sawah Pak Dadan. Bozi pergi bersama Sinyi untuk memberikan ruang kepada Shinrui dan Guan. Merasa kurang dengan rencana kencan sebelumnya, Bozi menyusun rencana kencan lainnya dengan menipu Sinyi untuk berkencan dengannya dan membiarkan Guan untuk pergi berkencan dengan Shinrui di tempat lain. Di tempat lain, Guan dan Shinrui bertemu, namun Guan tampak bingung karena tidak ada Bozi, yang ada hanya Shinrui. Mereka berdua memutuskan untuk pergi berkencan ke bioskop.
Setelah pulang berkencan menonton film zombie abal-abal, Guan dan Xinrui membuat janji agar bisa berkuliah di universitas yang sama. Guan berjanji untuk rajin belajar agar bisa bersama pujaan hatinya. Xinrui curhat kepada Xinyi tentang hubungannya dengan Guan. Kemudian Xinrui menyinggung hubungan Bozi dan Xinyi. Bukannya senang, Xinyi justru terlihat ingin membunuh Bozi. 到底要说什么？ Bozi dan Guan sedang di toko es krim sambil melihat celana dalam Yiren yang lewat. Tak lama kemudian terdengar kegaduhan. Sekelompok jamet datang ingin menggoda Yiren. Hal tersebut dilihat oleh Bozi dan Guan. Mereka berdua pun menolong Yiren. Bozi, Guan, dan Yiren berlarian di perumahan warga. Para jamet berusaha keras untuk menangkap mereka. Namun para jamet tersebut dikerjai habis-habisan oleh Bozi dan Guan. Xin，大学之门即将为各位开启，各位的人生也将充满精彩与精彩。 Esok harinya Guan dan Bozi membuat surat tantangan kepada Fandi, anak lain yang menyukai Xinrui. Saat semua orang sudah berkumpul untuk bertanding, Bozi pergi untuk membeli kue. Tak lama kemudian terdengar suara keributan. Ternyata Bozi sedang diserang oleh anggota geng jamet sebelumnya. Guan bergegas membantu Bozi yang sudah dihajar habis-habisan. Melihat Guan dan Bozi yang tak kunjung kembali, teman-teman mereka yang menunggu tadi datang juga untuk ikut berperang. Mendengar keributan tersebut, polisi datang dan menangkap semua yang terlibat. Xinrui datang untuk menemui Guan di kantor polisi. Guan duduk sendirian, tidak ada yang datang untuk menebusnya. Ibunya masih di rumah sakit dan masih ada pekerjaan. Tak lama kemudian ibunya datang. "你们打输还打赢？ 算平手吧。 你都 Guan mengira ibunya akan marah, tetapi dia justru diberi makanan kesukaannya. Sementara itu Bozi yang terluka parah harus dirawat di rumah sakit dan mengalami cedera serius. Namun hatinya senang karena Xinyi datang. Xinyi bertanya apa yang dapat dia lakukan agar Bozi cepat sembuh. Saat mereka bertiga sedang berbicara, Yiren datang untuk menjenguk Bozi juga. Yiren merasa bersalah karena dirinya lah hal ini bisa terjadi. Guan pergi keluar untuk membelikan makanan untuk Bozi. Saat kembali ke rumah sakit, Guan melihat Yiren sedang memegang sesuatu. Guan tampak bingung dan menghampiri Yiren. Yiren tiba-tiba memberikan sebuah kado kepada Guan. Guan semakin bingung. Kemudian Yiren menyatakan perasaannya kepada Guan. Di saat bersamaan Xinrui datang dan mendengar pembicaraan tersebut, Guan mengatakan bahwa dia suka kepada Yiren hanya sebatas tema, dan dia lebih menyukai Xinrui. Mendengar hal tersebut, hati Xinrui berbunga-bunga. Xinrui menghampiri Guan dan memeluk Guan.
Semenjak hari itu Guan semakin menyukai Xinrui dan semakin rajin belajar bersama Xinrui agar bisa masuk ke universitas yang sama. Di tempat yang lain Bosing juga semakin rajin mengintip Gunung Xingyi dan membuat Xingyi semakin kesal. Melihat Guan semangat belajar ibunya ikut senang. Di sekolah juga Guan mulai mendapat nilai yang lumayan. Sementara itu Bosiyah kita tahu apa yang terjadi kepadanya. 分像话吗？人呢？他还在医院呢。 Tiba pada saat pengumuman universitas, Bosi sangat senang karena dia diterima di universitas yang dia inginkan bersama Guan. Namun Guan tidak demikian, karena dia gagal untuk masuk universitas yang sama dengan Xinrui. Malam harinya Guan bertemu dengan Xinrui. Xinrui berusaha menghibur Guan yang sedih karena mereka tidak bisa masuk ke universitas yang sama di Taipei. 都在同所学校，我还是会想办法去找你的。 Demi bisa mempertahankan hubungan jarak jauhnya, Guan bekerja paruh waktu setiap hari. 这个工到底怎么做啊？ Saat sudah bekerja keras selama ini, Guan datang ke rumah Xinrui untuk memberikan kado perpisahan. 那个我在二手店买的，这个给你。 Guan memberikan Xinrui alat pemutas suara yang berisikan isi hatinya kepada Xinrui untuk dia dengarkan saat LDR nanti. Saking senangnya dengan hadiah yang diberikan oleh Guan, Xinrui mencium pipi Guan. Saat mereka sudah berkuliah, Xinrui sering mendengar rekaman tersebut. 我们去吃饭好不好？好啊，走。哎，你想吃什么啊？ Demi mempertahankan hubungan jarak jauhnya, Guan sering bekerja hingga larut malam. Tak sampai di situ bucin tolol satu ini, bahkan menyesuaikan makanannya dengan sang kekasih yang jauh di sana. 买车票去哪？天堂啊！天堂的入口仿佛就是车站。 Setelah bekerja pagi siang malam, uang yang dikumpulkan Guan, dia gunakan untuk membeli tiket kereta pulang pergi hanya untuk bertemu sang pujaan hati. 你怎么来了？ 我不是说过会想办法来找你吗？ Seperti zaman SMA mereka nonton zombie abal-abal lagi. Tidak seperti Guan, Bosi masih menghubungi Xingyi, namun tidak sebucin tolol seperti Guan. Saat Guan sedang berkencan di kota lain, ibunya datang karena rindu kepada anaknya, tapi anaknya malah jadi bucin tolol dan lebih mementingkan kekasihnya. Tak lama setelahnya Xinrui memutuskan untuk gabung klub sulap gak jelas karena ada Babang Tamfannya. 魔术社？ 对啊，当水饺的助理。哎，本来我是对魔术没有。 Xinrui meminta Guan untuk datang menonton pertunjukan sulapnya bersama Babang Tamfan. Guan berlarian dari kereta untuk dapat melihat kekasih hatinya bermain sulap. Setelah berlarian ke sana kemari, akhirnya Guan sampai di tempat pertunjukan. Guan tampak tidak senang, tapi dia mengabaikan hal tersebut dan memilih tempat duduk. Saat sedang memilih tempat duduk, ternyata Babang Tamfan justru memilih Guan untuk menjadi volunteer. Guan mau tidak mau menerima hal tersebut dan mengikuti permainan Babang Tamfan. Xinrui tampak senang melihat Guan tampil di panggung yang sama dengannya, tapi Guan justru kebingungan. Pesulap hitam menghilangkan bunga yang sudah susah payah Guan beli untuk diberikan kepada Xinrui. Guan merasa dikerjai sehingga moodnya menjadi turun.
Guan merajuk dan marah kepada Xinrui karena pakaiannya sangat terbuka saat bermain sulap bersama Babang Tampan. Melihat Guan merajuk, Xinrui menghibur Guan dan kemudian menciumnya serang-serangan. Kemudian mereka jalan-jalan. Melihat Xinrui menyukai kucing, Guan berniat untuk membelikan Xinrui kucing, tapi harganya mahal. Besoknya Guan menceritakan kepada Bozi bahwa dia berciuman dengan Xinrui. Mendengar hal tersebut Bozi iri dan juga menasehati Guan bahwa Guan harus menjaga kesehatannya dan jangan terlalu sering bekerja serta harus fokus kuliah. 我跟那两个流川枫已经打赌过了，像你们这种远距离恋爱根本撑不过半年。但是我够了解你，所以我。 Kemudian Guan pergi lagi bertemu Xinrui. Kali ini Xinrui meminta Guan untuk belajar bahasa Inggris agar mereka bisa hidup di Seattle suatu saat nanti. Mendengar hal tersebut, Guan menyanggupi perkataan Xinrui dan berusaha belajar bahasa Inggris. 念英文，你是不是想当外国人啊？想告诉你一件重要的事。 Ibu Guan menelpon karena ingin bertemu dan bicara langsung kepada anaknya. Namun Guan memberi banyak alasan, padahal ibunya sedang sakit dan kesepian. Xinrui yang sedang pulang dari cafe diikuti oleh seseorang. Merasa dirinya terancam, Xinrui berlari sekuat tenaga. Di tempat lain Guan sedang belajar dan berkumpul bersama teman-temannya sambil bercanda dan tertawa. Tak lama kemudian ada sebuah telepon dari Xinrui. Xinrui bercerita apa yang terjadi sebelumnya. Karena khawatir Guan langsung berangkat ke kota lain malam itu juga. Guan bertemu dengan Xinrui. Setelah perjalanannya kemudian, mereka saling berpelukan. Xinrui mengatakan bahwa dompetnya dicuri oleh orang yang mengikutinya semalam, dan Xinrui berhasil selamat dari orang tersebut. Guan berniat melaporkan hal tersebut kepada polisi, tapi Xinrui sudah melaporkan hal tersebut sebelumnya. Guan bingung, lalu untuk apa dirinya datang jauh-jauh? Jika masalah Xinrui sudah terselesaikan, Xinrui hanya diam saat ditanya oleh Guan, dan kemudian dia merajuk dan masuk ke asramanya. Setelah kembali dari tempat Xinrui, Guan menceritakan hal yang terjadi kepada Bozi. Guan kemudian berniat membelikan Xinrui handphone, agar komunikasi mereka tetap harmonis. 头痛、发烧、感冒，刚好。小脖子，啊，是不是兄弟？啊，是都 Guan mengajak Bozi untuk pergi menemui Xinrui di kota lain dan saat itu badai sedang melanda daerah tersebut sehingga mereka tidak bisa naik kereta ke sana. Guan dan Bozi pergi ke kota Taipei, namun jalan yang harus mereka lewati terendam banjir, sehingga mereka harus berputar dan perjalanan mereka jadi lebih jauh. Sambil mendorong motornya, Guan melewati toko hewan dan berniat membelikan kucing untuk Xinrui, namun kucing itu sudah dibeli oleh orang lain. Setelah kehujanan dan menunggu cukup lama, Xinrui muncul bersama Babang Tampan dengan motornya. Bozi yang melihat hal tersebut membangunkan Guan yang tertidur di pinggir jalan. Guan hanya terdiam menahan rasa sakitnya. Bozi berusaha mengusir Babang Tampan yang sudah merebut pacar sahabatnya. Xinrui hanya terdiam, begitu juga dengan Guan yang tak bisa berkata. Tak lama kemudian Guan melihat Xinrui memegang kandang kucing yang berisi kucing yang ingin Guan belikan untuknya. Guan berusaha menahan rasa sakitnya sekuat tenaga. Dengan handphone baru yang ia beli untuk diberikan kepada Xinrui,
Menahan rasa sakitnya, Guan tetap memberikan handphone tersebut kepada Xinrui. Walau Xinrui menolak handphone tersebut, Guan bersikeras untuk memberikannya kepada Xinrui. Xinrui menelpon Guan dan mengajak Guan untuk bertemu di kafe. Di kafe, Xinrui berkata dia tak sanggup untuk menjalani hubungan jarak jauh ini. Tapi Guan berusaha mempertahankan hubungan ini dengan emosi yang sangat meluap sembari mengenang masa lalu mereka. Setelah berpisah dengan Xinrui, Guan menjalani hari-hari dengan berat dan tidak bersemangat. Bozi berusaha membujuk Guan untuk meneruskan hidupnya dengan keras. Tak cukup dihantam badai, Guan menerima telepon bahwa ibunya meninggal. Karena sakit keras, di pemakaman ibunya Guan murung, tapi Bozi sahabat yang selalu setia menemani Guan. Putus cinta dan ibunya meninggal, rasa sakit Guan meluap sampai ia muntah dan tak sanggup berdiri lagi. Bozi selalu menemani Guan. Kemudian sebuah pesan berduka datang dari Xinrui, wanita yang mencampakinya. Bozi menasehati Guan. Dia harus move on dan mencari wanita lain selain Xinrui. Guan seakan tak ingin mendengar nasihat dikala hidupnya sudah hancur berantakan, meminta Bozi untuk diam. Namun Bozi tidak ingin diam dan mereka berdua pun berkelahi. Bozi yang tahu temannya sedang berduka dan bersedih, berusaha membuat Guan untuk meluapkan sakit hatinya dengan berkelahi sampai Guan menangis dan menerima setiap pukulan yang dilayangkan oleh Guan. Tiga bulan berlalu, Bozi dan teman SMA lainnya mengadakan sebuah pesta reuni. Hanya saja Guan tidak datang, sehingga yang lain bertanya kepada Bozi, kemana perginya Guan? Xinrui yang hadir di pesta reuni tersebut juga penasaran, tak lama menerima pesan dari Guan untuk menemuinya di luar. Xinrui menghampiri Guan yang menunggu di luar dan bertanya kenapa Guan tidak ingin masuk. Guan berkata bahwa dia hanya ingin menemui Xinrui bukan yang lainnya, kemudian mengajak Xinrui untuk pergi ke suatu tempat. Melihat Xinrui keluar, Bozi menyadari bahwa sahabatnya Guan juga ada di luar dan menyusulnya. Ternyata Guan mengajak mantannya itu ke pantai untuk melihat kembang api. Guan mengatakan bahwa mereka pernah berjanji untuk menikmati kembang api bersama. Guan masih menyimpan perasaannya kepada Xinrui. Xinrui tampak bahagia bersama Guan sambil menikmati kembang api sepanjang malam. Kembali ke masa depan, Bozi tua mengambil surat dari kotak POS miliknya. Mengapa kita bisa tahu itu adalah Bozi tua? Karena surat yang ada tertulis untuk Singi dari Xinrui. Kemudian Bozi tua masuk ke kamarnya dan terlihat Singi sedang tidur nyenyak dan menciumnya dengan lembut.
Bosi tua membuka kaleng masa lalunya dan membaca surat yang diberikan oleh Guan. Guan meminta Bosi tua untuk membuka sebuah kafe. Kembali ke malam saat Guan dan Xinrui melihat kembang api di tepi pantai, Guan bercerita banyak hal dan mengenang masa lalunya bersama Xinrui. Bosi tua membaca wasiat dari Guan tentang perpisahan dirinya dengan Xinrui. Setelah pulang bersama, Guan sempat mengunjungi Xinrui untuk mengucapkan perpisahan namun secara tidak langsung, dan setelah itu Guan memutuskan untuk bunuh diri di laut. Sambil mengendarai mobilnya dan mengenang kata-kata terakhir Guan kepadanya, Bosi pergi ke tempat di mana Guan bunuh diri, sambil menahan rasa sakit karena ditinggal sahabat sejatinya. Sambil melakukan tarian persahabatan yang sering mereka lakukan dulu, Bosi tua mengingat masa bersama Guan, sahabat sejatinya yang tak pernah terlupakan. Sahabat sejati yang tumbuh bersama, mengalami suka duka bersama, harus pergi meninggalkannya. Guan yang malang tidak hanya kehilangan cinta, namun juga kehilangan ibunya, yang bahkan tak pernah ia jumpai sampai akhir hayat. Subscribe untuk film lainnya.